Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Jamiatus Salamah dengan NIM 418211118 dari kelas IK 3 akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah agama. Kenapa ibadah wudhu menjadi bagian ibadah yang sangat penting diamalkan? Coba Anda jelaskan makna wudhu dan hikmahnya. Wudhu merupakan bentuk menyucikan diri dan jiwa. Ketika kita akan ibadah seperti sholat atau mengaji, maka kita harus dalam keadaan bersih dari segala hadas dan najis. Salah satu caranya yaitu dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu dalam bahasa memiliki arti bersih dan indah. Sedang menurut istilahnya, wudu yaitu menggunakan air pada anggota badan dengan cara tertentu yang dimulai oleh niat. Hikmah wudu yaitu dapat memasukkan kita ke dalam surga seperti layaknya Bilal jika wudu kita terjaga. Lalu bisa pula menghapus dosa. Lalu bagi kesehatan dapat menjaga daya tahan tubuh, mencegah kuman, menjaga kebersihan, karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa yang Anda pahami dengan makna zikir? Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah? Berikan dalil cara naklinya. Zikir adalah ibadah yang bersifat qalbiyah dan lisaniyah, yaitu ibadah hati dan lisan dengan tidak adanya batasan ruang dan waktu. Yang dimaksud di sini, kita dapat melakukan zikir di mana saja dan kapan saja. Zikir berasal dari kata zakaro yang artinya menyebut dan juga mengingat, yang dapat kita artikan sebagai sebuah cara menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kita harus berzikir? Karena zikir itu merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa kita. Juga bisa membawa kedamaian, ketenangan, menyelamatkan kita dari maksiat dan juga kegelapan dengan menuntun kita menuju jalan Allah yang benar. Dalil mengenai zikir yaitu terdapat pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Pada konteks saat ini, begitu marak masyarakat memekikkan kalimat jihad. Coba Anda jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Dan bagaimana dengan pendapat Anda, apakah pekikan jihad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Berikan dalil nakli dan aklinya. Faktor yang menyebabkannya yaitu karena masyarakat berperilaku seperti itu sebagai bentuk usaha atau ikhtiar mereka untuk mengeluarkan semua kemampuannya guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya belum sesuai dengan syariat Islam karena saat ini masyarakat masih salah kaprah dalam mengartikan jihad. Banyak yang terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang sesat, salah. Salah satunya yaitu kasus terjadinya aksi teror dengan menggunakan validasi Islam yang mana itu adalah sebuah pemahaman jihad yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jihad yang dapat kita laksanakan saat ini yaitu dengan mempelajari agama dengan benar, bersikap sabar ketika menerima sebuah cobaan dan ujian, dan juga selalu menyampaikan sebuah kebenaran. Dalil yang membahas mengenai jihad yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, yang artinya dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Lalu ada pula hadisnya yaitu lalu telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah dan hanya Allah yang paling tahu siapa yang berjihad di jalannya, seperti seorang yang melaksanakan puasa saum dan berdiri sholat terus-menerus. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2579. Bagaimana awal mula lahirnya teologi dalam sejarah Islam? Apa yang Anda pahami dengan istilah arbitrase? Awal munculnya teologi Islam yaitu reaksi dari perpecahan atau bentuk skisme politik umat Islam kala itu. Mulanya muncul aliran berawal dari masa Khilafah Islamiyah mengalami kejayaan di masa perpindahan kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Lalu pada masa kepemimpinan Ali ini mulai mengalami perpecahan dan kekacauan, di mana kepemimpinannya ini perang terjadi beberapa kali antara pasukannya dengan para penentangnya. Akibatnya yaitu menyebabkan hancurnya persatuan dan kesatuan umat di kala itu. Dua perang besar yang terjadi yaitu ada perang Jamal dan juga perang Siffin. Perang Jamal ini terjadi karena pertentangan Ali terhadap Muawiyah dan gubernur Damaskus, yang dimana Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman bin Affan, sehingga akhirnya Ali ini mengusulkan secara terpaksa perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Dan juga kebijakan-kebijakan yang oleh Ali adakan ini membuat para pejabat tinggi di masa pemerintahan Utsman bin Affan merasa kehilangan kejayaan dan kedudukannya. Nah, tindakan arbitrase ini tersebut sempat tidak disetujui oleh sebagian tentara Ali
dan mereka pun memilih untuk meninggalkan Ali, dan juga mereka ini disebut sebagai Al-Khawarij, yaitu orang-orang yang memisahkan diri. Mereka pun akhirnya melakukan perlawanan terhadap Ali bin Abi Thalib dan akhirnya kalah. Lalu dengan perselisihan yang terjadi pun menghasilkan sebuah aliran-aliran keagamaan Islam seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah juga sebagainya. Nah, aliran-aliran ini ada sebagai akibat dari skisme yang terjadi, bisa pula disebut sebagai teologi Islam saat ini. Lalu dari banyak-banyaknya aliran yang ada dua aliran yang memiliki pengikut terbanyak, yaitu Syiah dan kelompok Sunni yang terdapat di berbagai macam negara saat ini. Lalu mengenai persoalan tentang berbuat dosa dalam pertumbuhan teologi Islam, di sini dibahas oleh 3 aliran, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan juga Mu'tazilah. Lalu arbitrasi itu apa sih? Yaitu suatu cara penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan cara menyerahkan sebuah otoritas kepada pihak yang netral untuk mengurus dan mengadilinya. Dan pilihan yang dihasilkan tersebut bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimana pendidikan akhlak yang ideal di Unikom menurut Anda? Menurut saya, pendidikan akhlak yang ideal bagi mahasiswa terkhusus di Unikom ini yaitu dengan selalu menyelenggarakan dan rutin mengadakan sosialisasi seperti webinar mengenai keakhlakan yang sesuai dengan ajaran Islam kepada mahasiswa, menyelenggarakan acara-acara keagamaan yang dapat membuat perubahan akan sikap dan perilaku mahasiswa yang sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul. Lalu tetap memasukkan mata kuliah agama ini di universitas dan menambahkan materi mengenai pendidikan akhlak dan karakter kepada mahasiswa supaya dapat menjadikan karakter mahasiswa ini menjadi lebih baik ke depannya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.